Mengapa Manchester United terpuruk setelah ditinggal Sir Alex Ferguson? Manchester United adalah salah satu klub sepak bola paling sukses di dunia. Di bawah kepemimpinan Sir Alex Ferguson, klub ini memenangkan 38 trofi, termasuk 13 gelar Liga Inggris dan 2 Liga Champions UEFA. Namun, sejak pensiunnya Ferguson pada 2013, Manchester United belum lagi menjadi klub yang dominan. Klub ini kerap terseok-seok di Liga, mengalami pergantian manajer yang terlalu sering dan kehilangan arah di tengah kompetisi yang semakin ketat. Banyak penggemar dan pakar sepak bola bertanya-tanya, mengapa Manchester United terpuruk setelah ditinggal Ferguson? Di video ini kita akan membahas 10 alasan utama di balik penurunan performa klub, mulai dari manajemen yang buruk hingga perubahan dinamika sepak bola global. Pertama, transisi kepemimpinan yang tidak terencana. Kepergian Ferguson merupakan pukulan besar bagi klub. Transisi kepemimpinan dari Ferguson ke David Moyes tidak berjalan lancar. Moyes hanya bertahan selama 1 musim dengan hasil yang mengecewakan. Manchester United finish di posisi ke-7, gagal lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam hampir 2 dekade. Pemilihan Moyes sebagai pengganti Ferguson sering dianggap sebagai keputusan yang terlalu emosional karena Ferguson memilih Moyes berdasarkan persamaan asal Skotlandia dan rekam jejak yang stabil di Everton. Meskipun Moyes tidak memiliki pengalaman menangani klub besar. Keputusan ini menunjukkan kurangnya perencanaan strategis oleh manajemen klub. Klub seperti Manchester United membutuhkan pelatih dengan rekam jejak kesuksesan di level tertinggi, sesuatu yang tidak dimiliki Moyes. Transisi ini juga memengaruhi struktur tim, karena banyak pemain senior yang pensiun atau hengkang setelah Ferguson pergi. 2. Hilangnya mentalitas juara. Ferguson dikenal sebagai pelatih yang mampu membangun mentalitas juara di setiap pemainnya. Ia menanamkan semangat pantang menyerah dan keberanian menghadapi tekanan. Setelah Ferguson pensiun, mentalitas ini perlahan memudar. Pemain yang direkrut setelah era Ferguson seringkali tidak memiliki karakteristik yang sama. Beberapa di antaranya bahkan terlihat bermain tanpa motivasi atau dedikasi yang cukup untuk klub. Manchester United juga kehilangan sejumlah pemain senior dengan pengaruh besar seperti Ryan Giggs, Paul Scholes, dan Rio Ferdinand. Pemain-pemain ini adalah sosok pemimpin di ruang ganti yang membantu menjaga mentalitas juara dalam tim. Tanpa mereka, tidak ada figur yang dapat menjadi teladan bagi generasi baru. 3. Strategi transfer yang buruk. Setelah Ferguson, kebijakan transfer Manchester United seringkali dipertanyakan. Klub menghabiskan dana besar untuk pemain-pemain yang gagal memenuhi ekspektasi, seperti Angel Di Maria, Alexis Sanchez, dan Romelu Lukaku. Tidak seperti era Ferguson, di mana transfer dilakukan dengan perencanaan matang, strategi transfer pasca Ferguson lebih terlihat seperti keputusan reaktif daripada proaktif. Klub juga seringkali lebih fokus pada membeli nama besar untuk tujuan komersial daripada mempertimbangkan kebutuhan tim. Hal ini menyebabkan tim kehilangan keseimbangan di berbagai lini. Misalnya, di lini tengah, Manchester United kesulitan menemukan pengganti yang sepadan untuk Scholes. Sementara di lini belakang, klub masih bergantung pada pemain seperti Harry Maguire yang sering menjadi sasaran kritik. 4. Pergantian pelatih yang terlalu sering. Sejak Ferguson pergi, Manchester United telah mengganti pelatih sebanyak 7 kali seperti David Moyes, Ryan Giggs, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick, Erik ten Hag, dan Ruben Amorim. Pergantian pelatih yang terlalu sering menciptakan ketidakstabilan dalam tim karena setiap pelatih memiliki filosofi dan gaya bermain yang berbeda. Misalnya, Louis van Gaal membawa pendekatan permainan yang terorganisasi tetapi sering dianggap terlalu defensif. Jose Mourinho, di sisi lain, dikenal dengan gaya pragmatisnya, tetapi hubungannya dengan pemain dan manajemen seringkali bermasalah. Ketika Erik ten Hag mengambil alih pada 2022, ia mewarisi tim yang tidak memiliki identitas permainan yang jelas. 5. Fokus berlebihan pada komersialisasi. Manchester United adalah salah satu klub dengan pendapatan komersial terbesar di dunia berkat sponsor global. Namun, fokus pada pendapatan komersial seringkali mengorbankan performa di lapangan. Banyak penggemar merasa bahwa manajemen lebih peduli dengan penjualan jersey daripada membangun tim yang kompetitif. Ini terlihat dari kebijakan transfer yang lebih berorientasi pada merekrut pemain bintang untuk meningkatkan popularitas klub daripada memenuhi kebutuhan taktik. Selain itu, pemilik klub, keluarga Glazer, sering dikritik karena lebih fokus pada keuntungan pribadi daripada keberhasilan olahraga.
6. Kehilangan pemain kunci dan pengaruh akademi. Di era Ferguson, Manchester United dikenal sebagai klub yang mampu mencetak bintang dari akademi, seperti Ryan Giggs, Paul Scholes, dan David Beckham. Namun, setelah Ferguson, kontribusi dari akademi menurun drastis. Klub lebih sering membeli pemain jadi daripada mengembangkan talenta muda. Selain itu, Manchester United kehilangan sejumlah pemain kunci seperti Nemanja Vidic dan Patrice Evra yang tidak hanya tangguh di lapangan, tetapi juga memberikan pengaruh besar di ruang ganti. Kehilangan mereka menciptakan kekosongan yang tidak mudah diisi. 7. Tantangan dari rival yang semakin kuat. Saat Ferguson memimpin, Manchester United adalah tim dominan di Liga Inggris. Namun, setelah ia pergi, rival seperti Manchester City, Liverpool, dan Chelsea semakin kuat. Manchester City, misalnya, telah mendominasi liga di bawah Pep Guardiola dengan filosofi permainan yang jelas dan strategi transfer yang efektif. Liverpool juga bangkit di bawah Jurgen Klopp yang membawa gaya permainan agresif dan memenangkan gelar Liga Inggris serta Liga Champions. Persaingan yang semakin ketat membuat Manchester United kesulitan untuk kembali ke puncak. 8. Masalah kepemilikan klub. Keluarga Glazer, pemilik klub, telah lama menjadi sasaran kritik penggemar. Mereka dianggap hanya peduli pada keuntungan finansial daripada kesuksesan olahraga. Selain itu, penggunaan utang untuk membeli klub menciptakan beban finansial besar yang memengaruhi investasi dalam tim. Protes besar-besaran dari penggemar terhadap Glazers, termasuk boikot dan demonstrasi, menunjukkan betapa tidak puasnya penggemar dengan kepemilikan klub. Hal ini juga menciptakan atmosfer negatif di sekitar klub. 9. Kurangnya identitas permainan. Di bawah Ferguson, Manchester United dikenal dengan gaya permainan menyerang yang atraktif. Namun, setelah Ferguson, klub kehilangan identitas tersebut. Setiap pelatih membawa filosofi yang berbeda, tetapi tidak ada yang mampu menanamkan gaya bermain yang konsisten. Kehilangan identitas ini membuat pemain kesulitan menyesuaikan diri dengan tuntutan taktik yang terus berubah. Klub seperti Manchester City dan Liverpool telah menunjukkan pentingnya identitas permainan yang jelas untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. 10. Harapan untuk masa depan. Meskipun tantangan besar, ada harapan untuk masa depan Manchester United. Di bawah Amorim, klub mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan, penekanan pada filosofi permainan yang jelas, dan pembangunan tim secara bertahap memberikan harapan baru bagi penggemar. Namun, untuk benar-benar bangkit, Manchester United membutuhkan perubahan besar dalam struktur manajemen, strategi transfer, dan filosofi klub. Kesuksesan jangka panjang hanya bisa dicapai jika klub kembali fokus pada prestasi di lapangan daripada keuntungan komersial. Manchester United pasca Sir Alex Ferguson adalah contoh bagaimana perubahan kepemimpinan dan manajemen yang buruk dapat menghancurkan dominasi sebuah klub. Namun, sejarah dan basis penggemar yang kuat memberi harapan bahwa klub ini dapat kembali berjaya. Dengan langkah yang tepat, Manchester United memiliki potensi untuk kembali menjadi raksasa sepak bola dunia.